Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un, yaitu mengenal surah-surah pendek. Yang pertama kali kita bahas di semester kedua ini adalah tentang surah Al-Ma'un. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebagai anak Islam, kita harus rajin membaca Al-Quran dan juga kalau bisa kita harus menghafalkannya. Kita harus hafalkan apa yang sudah kita baca, kita hafalkan. Sebisa mungkin kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, terutama surah-surah pendek di juz 30. Setiap sholat kita wajib membaca Fatihah. Kalau sholat kan pasti wajib membaca Al-Fatihah dan juga disunahkan membaca surah-surah selain Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah kita disunahkan membaca surah-surah selain Fatihah. Sudahkah kalian menghafal surah Al-Ma'un? Ada yang sudah hafal? Tentunya sudah kelas 2 seharusnya sudah hafal surah Al-Ma'un. Nah, kita akan membahas surah Al-Ma'un. Bunyi surah Al-Ma'un. Sudah hafal semua? Nah, kalau belum hafal, dibuka bukunya. Nah, disiapkan buku paketnya, dibuka. Kemudian diperhatikan bunyi surah Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bunyi dari surah Al-Ma'un. Sekarang arti surah Al-Ma'un. Tadi bunyi dari surah Al-Ma'un sudah kita baca. Nah, kalau bisa harus dihafalkan ya. Ingat, sekarang arti dari surah Al-Ma'un tadi, yaitu yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surah Al-Ma'un adalah termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, kalian tahu kan? Sudah Bapak jelaskan, ada golongan surah Makkiyah, ada golongan surah Madaniyah. Golongan surah Makkiyah yaitu surat yang turun di Mekah. Jadi mengingatnya enak ya. Makkiyah berarti yang turun di Mekah atau yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau Madaniyah berarti yang turun di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad
hijrah. Surat Al-Ma'un ini di dalam Al-Quran berada pada urutan surah yang ke-107. Nah, urutan suratnya ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Sedangkan Al-Ma'un ini artinya apa? Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Siapakah orang yang mendustakan agama itu? Di dalam surah Al-Ma'un tadi dijelaskan celakalah orang yang mendustakan agama. Nah, siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama di dalam surah Al-Ma'un dijelaskan yaitu yang pertama orang yang suka menghardik anak yatim, suka menganiaya anak yatim, menelantarkan anak yatim. Nah, itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian orang yang mendustakan agama yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Yang pelit kepada orang miskin itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya. Tadi dijelaskan maka celakalah orang yang sholat. Duh, orang yang sholat kok celaka? Yaitu orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Kelihatannya sholat tapi sholatnya hanya untuk berbuat riya atau pamer. Tidak mengingat Allah, sholatnya kemana-mana pikirannya. Nah, yaitu termasuk orang yang mendustakan agama juga orang yang suka berbuat riya atau pamer. Kemudian orang yang enggan menolong sesama, yang tidak mau menolong temannya, tidak mau menolong tetangganya, tidak mau menolong sesama, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita termasuk di dalam orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Melafalkan surah Al-Ma'un harus benar, harus sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid yang baik dan benar. Maka dari itu kita harus senantiasa harus rajin belajar membaca Al-Quran. Belajar kepada siapa? Pada Pak Ustadz, Pak Kiai, kepada orang yang lebih tahu. Supaya apa? Supaya bacaan kita membaca Al-Quran itu bisa baik dan benar, sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwid yang benar. Maka harus kita pelajari, harus belajar kaidah-kaidah, harus belajar membaca Al-Quran itu harus rajin. Harus ada yang membimbing juga, yaitu orang yang tahu. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, terutama di Al-Madinah ada guru PTQ yang sudah ahlinya. Nah, demikian tadi adalah penjelasan tentang surah Al-Ma'un. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.